Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan kelima mata kuliah e-bisnis, yaitu tentang retailing in e-commerce dan e-marketing. Nah, yang pertama yaitu definisi retail. Retail atau pengecer merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Pengecer ini berperan sebagai perantara yang berharga dengan mendistribusikan produk langsung kepada pelanggan. Ada faktor-faktor ekonomi yang relevan dalam memilih toko retail. Yang pertama yaitu harga, kedua kemudahan, ketiga kualitas produk yang ditawarkan, keempat bantuan wiraniaga, yang kelima reputasi, yang keenam nilai yang ditawarkan, dan yang terakhir jasa-jasa khusus yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu definisi e-retail. E-retail adalah kegiatan retail yang dilakukan secara online melalui internet. Selanjutnya yaitu definisi e-retailer. E-retailer ini adalah pihak yang melakukan kegiatan retail melalui internet. E-retailer berperan penting sebagai penjual produk kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga. Ada beberapa karakteristik bisnis e-retail atau e-tailing. Yang pertama yaitu dijalankan dengan format digital atau online. Yang kedua, memberikan garansi pelayanan. Ketiga, menyediakan barang atau jasa dengan harga yang relatif murah atau terjangkau. Yang keempat, menyediakan pembayaran secara kredit. Kelima, menjual barang dengan spesifikasi standar. Dan yang terakhir, memahami masalah pengepakan. Dan ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan e-retailing ini, yaitu jangan abaikan profitabilitas, menyiasati tekanan bisnis, menganalisa biaya branding, pembuatan web yang menarik dan interaktif, mencari relasi yang potensial, dan mempersiapkan dana untuk persiapan promosi. Selanjutnya, masuk pada e-grocer. Grocery adalah toko kelontong yang biasanya menjual makanan kering seperti rempah-rempah, lada, gula, teh, kopi, dan lainnya. Grocery online mengacu pada toko kelontong yang memungkinkan perorangan dan bisnis untuk membeli bahan makanan dan produk kelontong secara online. Grosir yang menerima pemesanan secara online akan segera mengirimkan pesanan dalam waktu 1 hari atau dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Barang fisik akan dikirimkan melalui jasa pos atau kurir. Kendala dari e-grocer ini yang pertama yaitu adanya penumpukan stok barang karena kurang laku. Yang kedua, stok kosong berakibat pada berpindahnya konsumen ke grosir lain. Yang ketiga, perusahaan harus membayar karyawan untuk mengelola tanpa kesalahan. Yang keempat itu, perusahaan harus bermitra dengan perusahaan yang memiliki sistem pengiriman produk yang profesional. Yang kelima, belanja online itu untuk bahan makanan terasa membosankan bagi konsumen. Dan yang terakhir, belanja online ini mahal dan tidak kompetitif. Materi selanjutnya yaitu e-marketing. Internet marketing disebut juga e-marketing, web marketing, online marketing, search engine marketing, atau e-marketing. Yaitu segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet atau jaringan www atau www. E-marketing ini adalah segala usaha yang dilakukan melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Kata E dalam e-pemasaran ini berarti elektronik, yang artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat internet atau jaringan siber. Ada beberapa teknik e-marketing. Yang pertama yaitu penyedia informasi pasif, yaitu situs web dibuat tanpa secara aktif mempromosikan dan mendaftarkannya di layanan direktori atau search engine atau teknik periklanan lainnya. Jenis web seperti ini biasanya dikembangkan oleh perusahaan yang telah mapan. Mereka berharap calon-calon konsumen yang potensial berinisiatif mengunjungi situs mereka. Dalam hal ini, web hanya menjadi pelengkap perdagangan konvensional tanpa memiliki strategi perdagangan elektronik yang baik. Web seperti ini biasanya tidak terlalu mahal dan tidak bersifat meningkatkan antusias calon konsumennya. Yang kedua, yaitu registrasi pada mesin pencari dan layanan direktori.
Teknik ini lebih agresif. Perusahaan berinisiatif mengundang pengunjung berkunjung di situs webnya dengan mendaftarkan ke mesin pencari dan layanan direktori. Maka konsumen yang menginginkan mencari informasi tentang produk atau jasa dapat terlebih dahulu mencari lewat search engine seperti Google. Yang ketiga yaitu dengan teknik email yang tidak bersifat memaksa. Saat ini, pemasaran menggunakan email menjadi media periklanan yang populer sebab biayanya murah dan memungkinkan perusahaan-perusahaan mengirimkan pesan-pesan HTML yang memuat gambar-gambar produk yang menarik bagi calon konsumen. Caranya dimulai dengan inisiatif perusahaan menawarkan layanan informasi ke para pengunjung situsnya. Yang keempat itu ada teknik situs interaktif. Beberapa situs mengizinkan pengunjung berinteraksi secara aktif dengan harapan suatu saat kelak mereka akan memanfaatkan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Beberapa situs juga mengizinkan para konsumen untuk mengkonfigurasi dan melihat produk-produk rekaan mereka sendiri atau melihat rancangan-rancang produk masa depan. Contohnya yaitu www.honda.com. Yang kelima yaitu dengan iklan menggunakan spanduk elektronik. Dalam situs-situs seperti www.plaza.com atau yang lainnya biasanya menampilkan spanduk atau banner yang memiliki link ke halaman web perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan layanan ini relatif murah dibandingkan mengiklankan ke televisi, radio, media cetak, dan lainnya. Yang keenam itu dengan teknik email yang bersifat memaksa. Biasanya digunakan untuk konsumen lama. Misalnya mengirim iklan ke konsumen yang selama beberapa waktu tidak mengunjungi web perusahaan. Namun, cara ini harus dilakukan dengan hati-hati karena jika konsumen lama merasa terganggu dengan pengiriman email yang terlalu agresif, suatu saat akan diblok oleh konsumen ini. Yang ketujuh atau yang terakhir ini dengan menggunakan teknik spam. Ini adalah salah satu teknik pemasaran yang paling agresif. Spam adalah teknik pemasaran dengan membanjiri komputer-komputer yang ada di jaringan internet dengan banyak salinan pesan-pesan yang sama dengan tujuan memaksakan pesan tersebut ke konsumen. Selanjutnya yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing ini adalah cara menghasilkan uang dari internet dengan mendapatkan bayaran hanya jika setelah berhasil menjual barang atau jasa seorang merchant, yaitu orang atau perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang mereka pasarkan melalui internet. Untuk orang-orang yang tidak memiliki produk atau jasa untuk dijual, bisa membantu menjualkan produknya. Untuk tiap produk yang terjual, mereka akan mendapatkan komisi. Cara affiliate marketing ini bekerja dalam bisnis online, semua affiliate marketer melakukan penjualan melalui link khusus atau dikenal dengan istilah affiliate link. Affiliate link ini diberikan oleh affiliate merchant atau pemilik barang dan jasa. Caranya adalah misalkan kita menemukan sebuah produk online yang ingin kita jual, lalu kita melihat website tersebut menawarkan program affiliate. Setelah kita pelajari, ternyata mereka bersedia memberikan kita komisi sebesar 40% untuk setiap penjualan yang kita hasilkan. Maka selanjutnya, kita mendaftarkan diri dengan mengisi form pada program affiliate tersebut. Setelah mengikuti proses selanjutnya, sampai selesai, affiliate merchant akan memberikan affiliate link dan tugas kita selanjutnya adalah mempromosikan affiliate link tersebut. Cara mempromosikan dengan menempatkan link itu di web kita atau di email signature dengan harapan ada orang yang mengklik dan membeli produk atau jasa yang kita pasarkan tersebut. Pada saat ada orang yang mengklik affiliate link kita dan melakukan pembelian, maka kita akan diberi komisi untuk penjualan tersebut. Ada 6 cara untuk menghasilkan keuntungan dari affiliate marketing ini. Yang pertama yaitu dengan pay per sale affiliate program, yang kedua dengan recurring affiliate program, ketiga dengan pay per lead affiliate program, keempat pay per click affiliate program, yang kelima yaitu dengan pay per search affiliate program, dan yang terakhir yaitu dengan hybrid program. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.